warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rustikawati dengan akhir NPM 147. Saya berasal dari kelas B, kelas peminatan jurnalistik. Di sini saya akan membuat video tentang tugas dan fungsi media massa serta mengenal 4 jenis tulisan jurnalistik, diantaranya berita, feature, opini, dan editorial. Saya juga akan memberikan contoh yang nyata supaya kalian itu lebih gampang dipahami. Tugasnya, kita pahami dulu apa itu media massa. Nah, media massa adalah saluran atau alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas secara cepat dan serentak. Contohnya seperti televisi, radio, koran, majalah, dan yang lainnya. Nah, yang selanjutnya ada tugas dan fungsi media massa. Nah, yang pertama yaitu menginformasikan. Nah, menginformasikan di sini berarti menyampaikan peristiwa atau hal penting yang perlu diketahui oleh masyarakat. Yang kedua, mendidik. Nah, mendidik di sini berarti memberi ilmu, membentuk watak, dan meningkatkan keterampilan serta kemampuan pembaca. Nah, yang ketiga ada menghibur. Nah, di sini memberikan hiburan melalui tulisan atau program. Contohnya seperti cerpen atau puisi atau feature. Yang keempat, memengaruhi. Nah, mempengaruhi pengetahuan, perasaan, dan tingkah laku pembaca. Yang kelima ada memberikan respon sosial. Di sini membuat penulis dan pembacanya itu menanggapi fenomena sosial yang terjadi. Yang keenam, penghubung. Menghubungkan unsur masyarakat yang sulit dilakukan secara perseorangan. Yang selanjutnya ada karakteristik dari keempat jenis tulisan jurnalistik. Nah, yang pertama ada berita. Nah, berita adalah tulisan yang memberikan informasi, fakta terbaru dan penting kepada masyarakat. Fokusnya ini kepada peristiwa yang nyata, bukan opini. Nah, tujuannya ini membuat pembacanya itu tahu apa yang terjadi, kapan, di mana, siapa aja yang terlibat, dan bagaimana kejadiannya. Nah, yang selanjutnya ada struktur. Nah, yang pertama itu ada lead. Nah, ini kalimat pembuka yang memuat informasi penting. 5W1H, apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Yang kedua ada isi. Nah, ini rincian tambahan, fakta kutipan dari saksi atau pihak terkait. Yang ketiga ada penutup. Nah, ini informasi tambahan atau pernyataan penutup yang relevan. Selanjutnya ada gaya bahasa. Nah, singkat, jelas, dan to the point. Ciri khasnya yaitu fakta itu lebih penting daripada opini. Nah, pembaca itu langsung mendapatkan informasi inti dari awal. Contohnya, kereta Bandara Soekarno-Hatta tergelincir setelah menabrak truk di Polres Tangerang Jumat 20 Februari 2026. Tidak ada korban jiwa dan semua penumpang telah dievakuasi. PT KAI sedang menyelidiki penyebab insiden tersebut. Yang kedua ada feature. Tulisan yang menceritakan peristiwa atau orang atau fenomena dengan cara yang lebih menarik dan mendalam. Tujuannya itu menghibur sekaligus memberikan informasi. Strukturnya itu fleksibel, bisa dimulai dengan cerita yang menarik, deskripsi atau kutipan tidak langsung harus mengikuti 5W1H. Gaya bahasanya itu lebih hidup, naratif, deskriptif, bisa menyertakan emosi atau cerita pribadi. Nah, ciri khasnya itu menekankan pengalaman manusia, latar dan suasana. Bisa ada opini penulis tapi tetap berisi dengan fakta. Contohnya, di desa Tanoron, Kamboja, Porsokhim menjalankan toko kelontong dengan senyum lebar. 5 tahun lalu, ia hanya bertani di lahan yang sempit. Bantuan proyek desa dari Cina mengubah jalan, listrik, dan akses air bersih sehingga keluarganya kini lebih sejahtera. Pak Sokhim berharap anak-anaknya bisa sekolah lebih tinggi dan tidak mengalami kesulitan seperti yang ia dulu alami. Nah, yang ketiga adalah opini. Tulisan yang berisi pendapat atau pandangan penulis mengenai suatu isu, masalah, atau fenomena. Tujuannya memberikan pandangan, membujuk, mempengaruhi pembaca untuk memahami sudut pandang tertentu. Strukturnya ada pendahuluan, mengenalkan isu atau masalah yang akan dibahas. Yang kedua, isi atau argumentasi, alasan, data, contoh yang mendukung opini penulis. Nah, yang keempat ada editorial. Tulisan yang mewakili pendapat resmi atau lembaga media tentang isu tertentu, bukan sekedar opini pribadi, tapi suara media. Tujuannya memberi pandangan lembaga media, mendorong pembaca berpikir atau bertindak sesuai isu yang dibahas. Strukturnya
Pembuka menyebut masalah atau isu yang terjadi. Yang kedua, isi atau analisis, menjelaskan sudut pandang media dan argumen pendukung. Yang ketiga, penutup, ajakan, rekomendasi, dan penekanan sikap media. Gaya bahasanya itu formal, tegas, meyakinkan, objektif, dan mewakili lembaga. Ciri khasnya mewakili pandangan resmi media, analisis lebih mendalam dan bersifat mengajak kepada pembaca. Contohnya dari editorial. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga harus segera diusahakan. Regulasi ini tidak hanya melindungi pekerja, tapi juga memberi kepastian hukum bagi pemberi kerja dan mencegah praktik eksploitasi. Itulah penjelasan tentang media massa, fungsi dan tugasnya, serta karakteristik dari keempat jenis jurnalistik. Semoga video ini membantu teman-teman untuk memahami perbedaan berita, feature, opini, dan editorial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.